Hai, perkenalkan saya Tesalonika Sari Saragi dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 21B dengan NIM 4211141017. Di sini saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu Sistem Pembelajaran Hybrid atau Blended Learning. Dengan dosen pengampu Ibu Imelda Pri Unita Manurung, SPD MPD. Seperti yang saya katakan tadi, judul pembahasan kali ini adalah sistem pembelajaran hybrid atau blended learning, di mana sistem artinya komponen, hybrid dan blended learning masing-masing terdiri dari dua kata, di mana hybrid atau blended artinya kombinasi atau campuran dan learning artinya belajar. Secara singkat kita dapat mengartikan komponen kombinasi belajar. Pembahasan yang kita bahas yaitu 1. Era revolusi industri 4.0 dalam pendidikan. Kedua, sistem pembelajaran hybrid atau blended learning. Yang ketiga, keuntungan dan kelemahan sistem pembelajaran hybrid atau blended learning. Baiklah, kita masuk ke judul yang pertama, yaitu Era revolusi industri 4.0 dalam bidang pendidikan. Sedikit kita kilas balik pada cikal bakal sistem pendidikan nasional di Indonesia yang dianggap terjadi pada tahun 1922 ketika Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa yang dengan tegas dinyatakan sebagai lembaga pendidikan nasional. Namun, klaim de jure ini dibantah oleh penulis Anto Dwi Sasono. Dalam tulisannya menyatakan cikal bakal sistem pendidikan nasional ditanamkan oleh Gubernur Jenderal Herman William Daendels dan Gubernur Jenderal Van Hertz. Ia menyatakan Daendels adalah bapak sekolah nasional karena ia yang menginisiasi pendirian sekolah ronggeng, terutama di sepanjang Anyer sampai Panarukan. Van Hertz adalah bapak sistem pendidikan nasional karena pada tahun 1907 usulannya untuk pengadaan sekolah rakyat atau sekolah desa yang dikelola secara sistematis oleh pemerintah pusat Hindia Belanda disetujui pemerintah. Sistem pendidikan di Indonesia terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi dan untuk meningkatkan pola pikir generasi bangsa. Adapun lini masa perkembangan undang-undang pendidikan di Indonesia pada tahun 1947 sampai 1964 ada rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Pada tahun 1964 sampai 1968 ada rencana pendidikan dasar. Pada tahun 1968 sampai 1974 ada kurikulum sekolah dasar. Pada tahun 1974 sampai 1975 ada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. Pada tahun 1975 sampai 1984 ada kurikulum sekolah dasar. Pada tahun 1984 sampai 1994 ada cara belajar siswa aktif. Pada tahun 1994 sampai 2004 ada CBSA 1994. Pada tahun 2004 sampai 2006 ada kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2006 sampai 2013 ada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada tahun 2013 sampai saat ini kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum 2013. Seiring perkembangan zaman, teknologi semakin pesat, sistem pendidikan di Indonesia terus berkembang, mengikuti sistem pendidikan negara lain, dan revolusi industri 4.0 yang menjadi tantangan baru bagi generasi saat ini. Revolusi industri 4.0 adalah era di mana hidup manusia berorientasi pada teknologi, penguasaan teknologi, dunia maya, big data, dan sebagainya. Sistem pembelajaran hybrid atau blended learning adalah pilihan yang tepat untuk mendukung era revolusi 4.0. Tentunya dalam mempersiapkan tantangan-tantangan yang terjadi di era 4.0 ini, penerus bangsa atau peserta didik harus dibekali dengan pendidikan yang berkualitas dan efektif. Salah satunya berimbas pada metode atau model yang digunakan dalam proses belajar di sekolah. Mengikuti era revolusi industri 4.0, tentunya model pembelajaran menggunakan metode yang diberikan kepada siswa perlu menyesuaikan dengan eranya. Selain itu, karena adanya pandemi yang melanda, segala kegiatan baik pekerjaan maupun proses pembelajaran dilakukan dari rumah yang disebut daring. Namun, setelah melalui beberapa saat proses daring, ada beberapa kendala yang ditemukan, seperti lingkungan belajar yang tidak mendukung, kendala jaringan, dan sebagainya.
Maka, untuk mengikuti perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0, metode yang sesuai dengan era saat ini adalah blended learning atau hybrid learning, karena kedua model tersebut memiliki karakteristik yang sama. Baiklah, kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu sistem pembelajaran hybrid atau blended learning. Pengertian hybrid atau blended learning, di mana hybrid learning adalah pembelajaran yang menggabungkan berbagai pendekatan dalam pembelajaran, yakni pembelajaran tatap muka, pembelajaran berbasis komputer, dan pembelajaran berbasis online, yaitu internet dan mobile learning. Blended learning adalah pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan virtual. Pembelajaran berbasis hybrid learning berkembang sekitar tahun 2000 dan sekarang banyak digunakan di Amerika Utara, Inggris, Australia, kalangan perguruan tinggi, dan dunia pelatihan. Pembelajaran blended dapat menggabungkan pembelajaran tatap muka atau face-to-face dengan pembelajaran berbasis komputer. Artinya, pembelajaran dengan pendekatan teknologi pembelajaran dengan kombinasi sumber-sumber belajar tatap muka dengan pengajar. Komposisi hybrid yang sering digunakan yaitu 50/50, artinya dari alokasi waktu yang disediakan 50% untuk pembelajaran tatap muka dan 50% untuk pembelajaran online. Atau ada pula yang menggunakan komposisi 75/25, artinya 75% pembelajaran tatap muka dan 25% pembelajaran online. Demikian pula bisa dapat dilakukan 25/75, artinya 25% pembelajaran tatap muka dan 75% pembelajaran online. Pertimbangan utama dalam merancang komposisi pembelajaran adalah penyediaan sumber belajar yang cocok untuk berbagai karakteristik peserta didik agar dapat belajar lebih efektif, efisien, dan menarik. Model ini dianggap memberikan solusi dalam pengembangan model pembelajaran pada institusi yang masih menerapkan pembelajaran non-online sebagai tolak ukur aktivitas. Adapun model pada pembelajaran hybrid atau blended learning, 1. Model pembelajaran online dan offline, di mana dari total satu semester sesuai dengan presentasi yang ditentukan dengan 5 bulan efektif, 2-3 minggu dilakukan pembelajaran tatap muka, selebihnya secara mandiri atau online, di mana mahasiswa akan berkumpul dan bertemu beberapa kali dengan dosen di web untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi. Lalu yang kedua ada model pembelajaran menggunakan modul elektronik. Dalam pembelajaran berbasis web, modul elektronik ini dikenal dengan istilah bahan ajar mandiri atau bahan ajar yang dikemas untuk mahasiswa belajar mandiri disertai latihan-latihan. Yang ketiga ada model pembelajaran menggunakan teks, audio, video, dan multimedia. Penggunaan teks, audio, video, dan multimedia adalah untuk pengayaan materi, untuk berlatih, dan untuk penguatan mahasiswa dalam mempelajari salah satu topik. Oke, kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu keuntungan dan kelemahan hybrid atau blended learning. Keuntungannya itu akan terjalin hubungan emosional yang baik antar pengajar dan peserta didik. Kita sudah terbiasa untuk belajar tatap muka, dan biasanya kita sebagai peserta didik lebih memahami jika guru menerangkan pelajaran langsung kepada kita. Yang kedua, mendukung keterampilan digital pengajar dan pendidik, karena terus-menerus melibatkan teknologi dalam belajar, sehingga kita terlatih untuk menggunakan teknologi dan keterampilan digital pun bertambah. Yang ketiga, untuk menekankan pentingnya pembelajaran tatap muka. Kelemahannya yaitu pengajar dan peserta didik harus kembali beradaptasi dalam situasi baru. Karena situasi pandemik seperti ini, kita belum sepenuhnya bisa lega belajar di sekolah, harus tetap waspada dan menjaga kesehatan. Yang kedua, tidak selalu dapat melakukan pertemuan online karena biasanya kendala jaringan dan lingkungan yang tidak mendukung. Lalu yang ketiga, kesulitan manajemen waktu belajar.